Hi Elseers, welcome back with me. I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. Kali ini teman-teman, aku bakal ngasih sesuatu yang belum teman-teman dapetin sebelumnya. Apa itu? Pernah nggak sih kalian nemuin kata they, their, dan there? Bingung nggak sih kalau misalnya ketemu barengan gitu? Bingung kan? Biar kalian nggak bingung lagi, aku mau kasih paham kalian di video kali ini. So, don't skip. Let's check it out. Let's go. Ya teman-teman, aku udah nulis di papan. Ya, jadi kalian wajib siapin buku tulis, pensil, penghapus, ya. Papan tulis juga boleh kalau mau ya. Nah, jadi di sini terdapat kata they yang pertama. Nah, Elseers, by the way, buat teman-teman yang masih basic atau mungkin belum pernah belajar bahasa Inggris, they itu merupakan kelas kata dari subject pronoun. Namanya aja subject, berarti itu nunjukin sebuah pelaku, ya, pelaku dari suatu keterangan kata kerja, ya. Siapa sih yang menulis? Aku. Nah, aku itu merupakan pelaku. Begitu pula they itu artinya adalah mereka, teman-teman, ya. They itu mereka, ya. Jadi karena subjek, maka penulisannya itu wajib di depan, ya. Contohnya, they don't know my mom. Mereka tidak tahu ibu aku, ya. Mereka tidak tahu ibu aku. Jadi letaknya itu sebelum predikat, harus di awal, alright? Nah, ada nggak sih subjek yang selain kata they? Mungkin dari teman-teman Elseers yang udah pada tahu, komen di bawah ya. Contohnya ada apa aja? Ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini merupakan teman-temannya nih, ya, yang biasanya dipakai untuk nunjukin siapa pelaku, ya, yang mengerjakan kegiatan itu. Alright, next kita yang kedua ada kata there. Nah teman-teman, ini emang pronunciation-nya agak sama ya. Tapi you know, kedua kata ini memiliki fungsi dan arti yang beda pastinya ya. Kalau they tadi artinya adalah mereka, yang mana fungsinya sebagai subjek. Tapi kalau there artinya juga mereka, tapi beda. Ya, bedanya apa? Yang there di sini dia sebagai possessive. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu kata possessive, mungkin ingat-ingat pacarnya. Siapa pacarnya yang possessive banget? Tapi bukan ya, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah possessive di sini artinya adalah nunjukin sebuah kepemilikan, teman-teman. Ya, kepemilikan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menunjukkan suatu kepemilikan dari benda, pastinya kan kita mengungkapkan sebuah kata-kata. Contoh misal, ini spidol siapa sih teman-teman? Yes, ini adalah spidolku. Maka aku bisa bilang my marker atau my pen. Iya kan? Tapi kalau misalnya spidol ini milik mereka, ya spidol ini milik mereka. Maka aku bisa bilang this marker is this is their pen or this is their marker, ya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya possessive atau kata kepemilikan itu tadi. Nah, penggunaan kata kepemilikan ini teman-teman gak sembarangan, kalian harus ingat ya. Apa aja yang harus diingat? Contohnya, ada I will visit their house. I will visit their house. Aku akan mengunjungi rumah mereka. Nah, rumah siapa yang akan dikunjungi nih? Rumah mereka. Jadi di sini menunjukkan kepemilikan bahwasanya ini adalah rumah mereka. Dan ingat teman-teman, penulisan posesif itu wajib banget diikuti oleh kata benda. Jadi dia nggak bisa tuh yang berdiri sendiri. Contohnya kayak my, your, nggak bisa kalau mereka nggak diikuti kata benda. Mereka wajib diikuti oleh kata benda. Apa aja selain there? Oke, ada my, your. Lalu apa lagi ya? Ada their, ada our, ada his, ada her, dan juga yang terakhir ada its. Nah ini teman-teman wajib hafal ya. Kalau misalnya nggak hafal, gimana dong sir? Kalau nggak hafal gimana dong, Sir? Pengen bisa bahasa Inggris nggak? Nah, jadi teman-teman wajib hafal kata-kata ini, ya. Alright, kita langsung lanjut ke next. Oh, ada contoh lagi. Ada contoh yang kedua adalah it is their chair. Artinya adalah itu adalah kursi mereka, ya. Jadi setelah kata their, ini wajib banget diikuti oleh kata
kata benda, atau dalam bahasa Inggris itu sebutannya adalah noun. Noun itu adalah kata benda, ya teman-teman harus ingat. Next, kita lanjut ke kata there. There. There, teman-teman, emang pronunciation-nya hampir sama, tapi kalian jangan kejebak dulu, jangan ketipu ya. Oke, bahasa Inggris tuh emang nggak serumit itu kok guys ya, nggak serumit sedia ya. Asal teman-teman harus paham ya. There di sini ini hanyalah singkatan teman-teman. Ini singkatan doang. Lihat tuh, di sini tuh udah ada petik atas. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya apostrophe. Jadi teman-teman, kepanjangannya adalah they are. They are. Nah, yang mana they itu subjek, ya are itu merupakan predikat. Contohnya semisal, they are my teachers. They are my teachers. Mereka adalah guru-guruku. They are my teachers. Jadi nunjukin suatu apa ya? Suatu sekumpulan orang. Jadi banyak, lebih dari satu. Ya, they are my teachers. Mereka adalah guru-guruku. Next, yang kedua adalah they are going to the park. They are going to the park. Mereka sedang atau mereka lagi pergi ke taman ya, mereka sedang pergi ke taman. Nah, jadi ini merupakan singkatan aja. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan there nggak masalah ya. Contohnya they're my teachers, langsung they're my teachers, bukan they are tapi they're my teachers. Atau they are going to the park, kalau disingkat jadinya they're going to the park gitu. Gimana LCers? Mudah kan? Mudah banget. Next, yang terakhir. Awas nih kalau lupa. Yaitu adalah kata there. Siapa sih yang gak asing dengan kata there? Ada? Oke, jadi teman-teman, kata there ini agak bervariasi. Ya, yang pertama, dia itu bisa nunjukin tempat. Yang kedua, dia bisa nunjukin keberadaan. Biasanya kita mengungkapkannya dengan kata ada ya, nunjukin tempat dan nunjukin keberadaan. Contohnya, sir, apa contohnya? Kalau nunjukin keberadaan, contohnya ada sebuah apa? Ada sebuah ekor, ada kok sebuah ekor? Ada seekor kucing di dalam kamarku. Nah, ada seekor kucing di dalam kamarku. Itu merupakan keberadaan. Nah, contohnya biar nggak bingung teman-teman. Penulisan ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, penulisan there ini akan berbeda ketika kalian nunjukin tempat atau keberadaan. Yang pertama dulu deh, yaitu adalah keberadaan. Kalau misalnya kalian ingin menuliskan keberadaan, maka kalian wajib menuliskan there itu di awal. Contohnya, there is a book on the table. There is a book on the table. Ada sebuah buku di mana? Di meja ya. There is a book on the table. Oh, there are two books on the table. Loh sir, ini is, kenapa contohnya are? Ada yang tahu nggak? Jadi teman-teman, there itu bisa diikuti oleh dua kata. Yang pertama is, yang kedua adalah are. Is kalau kalian ingin nunjukin keberadaan benda yang tunggal, sedangkan kalau are kalian nunjukin keberadaan benda yang jamak. Oke, next yaitu adalah there ketika kalian menunjukkan tempat itu wajib banget harus terletak di akhir kalimat. Contohnya, he is standing there. Dia sedang berdiri di mana? Yes, benar banget. Di sana. Dia sedang berdiri di sana. Gimana LCers? Udah pada ngerti belum nih? 1, 2, 3, 4. 1/10, kira-kira berapa nih persentase pemahaman LCers? Biar teman-teman gak ragu lagi, aku punya latihan buat LCers yang ada di rumah, ya kan? Number 1, aku hitung 5 detik ya, gak boleh lama-lama. Blah 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 are playing football in the park. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, jawabannya adalah yaitu adalah they are, karena ini menunjukkan pelaku ya, mereka sedang bermain bola di taman. Number 2. Look, blah 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 is a bird in the tree. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah betul banget. Jawabannya there ya. Karena ini menunjukin keberadaan ya, ada seekor burung di pohon. And the last one. It is not my book, it is blah 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 book.
1, 2, 3. Oke, karena di sini ada kata benda, maka ini pasti menunjukkan kepemilikan. Jadinya it is their book. Alright, Elsiers, kalau misalnya kata-kata di bawah ini bla 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 are coming to the party tonight. Kira-kira jawabannya apa? They, their, atau their? Coba kalian komen di kolom komentar. Aku tunggu ya jawaban kalian. And see you with me, Mr. Ferry, on the next video. Bye. Kampung Inggris Elsie.